video kali ini saya akan share cara mapping melalui fitur path planning yang ada di robot land follower Darian, terutama untuk Darian X seperti yang saya sedang gunakan ini. Oke, langsung aja kita masuk ke mode path planningnya dulu. Nah, di sini langsung aja kita coba masuk ke dalam. Nah, ada beberapa slide, ada 5 slide yang bisa kita atur untuk mappingnya ini. Yang pertama yaitu str atau string. Untuk merubah ke stringnya, ini kita pencet enter, lalu dia akan masuk ke string. Nah, di string ini tinggal kita edit, terus tinggal kita pilih string mana yang mau kita pakai. Nah, string itu apa sih? String itu syarat untuk masuk ke dalam program path planningnya. Defaultnya itu seperti gambaran berikut ini. Pada dasarnya robot mengikuti garis seperti yang ada di ilustrasi berikut. Jadi jika saya berikan garis di tengah, itu robot akan tetap mengikuti garis seperti pada alurnya. Nah, supaya dia bisa masuk ke garis yang ada di tengah itu, maka kita harus memberikan string pada titik A supaya robot bisa belok dan masuk ke garis yang ada di tengah itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi ada titik yang harus kita kasih gerakan tambahan supaya dia itu bisa bergerak sesuai jalur yang kita mau. Saya akan menganggap stringnya itu seperti pertigaan huruf Y, berarti saya bisa pakai yang string ini atau string ini. Setelah syarat, kemudian di slide berikutnya itu ada action. Yang jadi patokan itu ada di logo ini. Nah, action itu dijalankan setelah stringnya dapat. Nah, action ini bisa kita kasih left, strike, right, atau retreat, atau no action. Di sini contoh saya kasih right. Oke, setelah saya kasih right, nah ada lagi beberapa option yang muncul saat menjalankan action right ini. Drift itu sebanyak apa dia belok ke kanan. Di sebelahnya juga ada huruf A. Itu A-nya itu bisa kita rubah jadi M atau jadi A. A itu untuk mode drift auto, sedangkan M itu untuk mode drift manual. Nah, bedanya mode drift auto dan mode drift manual bisa kita lihat sebagai berikut. Pada plan ini saya memberikan string tepat di sini, lalu memberikan aksi kanan dengan sudut 60 derajat dengan mode drift auto, maka meskipun posisi sensor tidak sampai ke garis, robot akan tetap belok hingga mendapatkan garis, lalu dia akan menjalankan distance. Tapi jika saya menggunakan mode drift manual, setelah robot belok sebanyak 60 derajat, robot akan langsung lurus dan tidak ke arah garis, dan langsung menjalankan distance. Oke, tadi itu mode drift. Sekarang lanjut ke bawahnya yaitu speed action. Speed action itu adalah kecepatan saat robot sedang melakukan aksi. Kalau misalkan normal, dia itu ikutin speed rotate yang ada di setting system. Itu normal. Kalau high itu dia lebih cepat 3/2 dari speed rotate yang ada di setting system. Lalu setelah itu ada juga low. Kalau low itu dia itu lebih rendah, setengahnya dari speed rotate. Lalu ada juga follow speed. Jadi kalau follow speed ini dia kecepatannya ngikutin dari speed path planning. Speed path planningnya ada di mana, nanti ada di slide ketiga. Kemudian di bawahnya lagi ada balance. Nah, balance ini untuk mengatur kecepatan motor dari motor kanan dan motor kiri, karena tadi kan kita pakai speed action normal. Lalu balance-nya 70% ke kanan, 130% ke kiri, artinya kecepatan motor kanan itu hanya 70%, lalu kecepatan motor kiri ada 130%. Nah, ini digunakan sebagai motion atau untuk penghalus gerakan supaya ketika dia bergerak itu sensor itu jatuhnya pas ada di garis, jadi dia nggak terlalu keluar atau dia nggak terlalu masuk nantinya. Ini bisa kita atur sesuai dengan bentuk sudut yang akan dilaluinya. Lalu gimana kalau misalkan aksinya itu strike? Kalau aksinya strike artinya ini balance ini digunakan untuk
penyeimbang antara motor kanan dan motor kiri. Jika kita mau robot ini ketika aksinya strike itu agak belok ke kanan, berarti balance-nya ini tinggal kita arahin ke kanan. Atau kalau misalkan mau aksi strike-nya itu agak belok ke kiri, balance-nya tinggal kita arahin ke kiri. Kayak gitu. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya juga ada distance. Distance itu jarak. Misalkan saya kasih jarak 5 cm. Artinya selama 5 cm itu speed robot akan berubah, PID-nya juga berubah, scan-nya juga berubah, auto inverse juga berubah. Nah, distance itu misalkan saya kasih jarak sekitar 50 cm. Jadi dalam 50 cm itu speed robot akan menjadi 100 dari yang tadinya ada di setting system itu speednya berapa, berubah menjadi yang ada di sini di distance ini. Lalu PID itu untuk seberapa kuat sensor robot ini memposisikan garis ada di tengah sensor, itu di PID. Kalau normal berarti dia menggunakan auto PID dari setting sistemnya. Auto PID jika speednya itu 100. Kalau misalkan high berarti dia lebih kuat lagi, kalau low itu dia lebih rendah lagi, seperti itu. Lalu ada scan itu telusur. Kalau misalkan center berarti dia ngambilnya jalur tengah terus dalam 50 cm ini. Jadi dalam 50 cm ini dia akan ngambil tengah terus. Kalau misalkan di sini saya rubah menjadi left, artinya dalam 50 cm ini dia akan lebih memprioritaskan garis yang ada di sebelah kiri. Jika saya ganti right, sama begitu juga dia akan memprioritaskan garis yang ada di sebelah kanan. Tapi bagaimana jika distance-nya habis? Jika distance habis atau dia sudah melalui 50 cm, maka scan akan kembali ke center meskipun di sininya sudah kita rubah ke right ataupun ke left. Oke, lanjut lagi ke auto inverse. Jadi auto inverse itu otomatis berubah warna. Jika auto inverse di on, artinya robot bisa mendeteksi perubahan warna secara otomatis. Jadi mungkin nanti LED ininya bisa jadi nyala sendiri atau mati sendiri. Tapi kalau misalkan auto inverse-nya off, dia itu tidak bisa mendeteksi perubahan warna secara otomatis. Oke, lanjut setelah auto inverse, kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya ada line. Nah, line ini adalah perintah untuk warna garis. Beda dari auto inverse. Auto inverse itu hanya aktif saat mode distance. Jadi saat distance-nya habis, auto inverse akan otomatis menjadi off. Nah, sedangkan di line ini seperti merubah yang tadinya otomatis menjadi sebuah ketetapan. Jika di sini saya berikan negatif, artinya robot mulai dari plane ini dia akan membaca garis negatif. Jika saya rubah positif, artinya mulai dari plane ini dia akan membaca garis positif. Jadi positif itu warna garisnya lebih gelap dari warna dasar. Kalau negatif, warna garisnya itu lebih terang dari warna dasar. Last command itu artinya mengikuti perintah dari plane yang terakhir. Misalkan saya sedang men-setting P7, lalu di P6 itu perintahnya adalah line-nya negatif. Artinya di P7 jika saya berikan last command, dia akan mengikuti line sebelumnya yaitu negatif. Jika line sebelumnya positif, dia akan mengikuti line sebelumnya yaitu positif. Nah, ada juga sensitivity. Sensitivity ini untuk tingkat kesensitifan dari sensornya. Misalkan mulai dari plane ini warna garisnya hitam, dasarnya putih, berarti kita pakai sensitivitasnya kita normalin aja 0%. Tapi misalkan mulai dari plane ini warna garisnya berubah menjadi merah, itu kan lebih terang dari warna hitam ya. Meskipun dalam mode positif, itu bisa kita atur sensitivitasnya supaya meskipun warna garisnya merah tetap bisa dibedakan oleh robotnya, ini bisa kita tambah. Atau mungkin warna dasarnya yang lebih redup dari biasanya kan putih, ini ternyata warna dasarnya merah, warna garisnya hitam, berarti sensitivitasnya bisa kita kurang supaya dia nggak kadang-kadang membaca garis padahal tidak ada garis gitu. Sekarang lanjut lagi kita ke sebelahnya, yaitu bagian slide kelima. Jadi slide kelima itu ada gripper atau ada blower, ada copy to, dan ada mirror to. Jadi untuk gripper itu
untuk aksi dari servo yang ada di sini. Di P ini, jika saya kasih aksi pick, maka dari P1 ini grippernya akan bergerak untuk mengambil barang. Jika saya kasih aksi drop, berarti di P1 ini dia aksinya akan menurunkan barang. Jika saya kasih last command, artinya dia itu tidak memberikan aksi apa-apa ke servonya, jadi servonya itu ngikutin dari yang terakhir kali dia terima perintahnya. Begitu juga dengan blower ini bisa kita on, off, atau last command, sama cara fungsinya. Lalu ada copy to ini untuk connected plan, jadi untuk mengunci plan-plan lain selain plan yang kita setting. Di sini kan saya sedang men-setting P1. Jadi kalau misalkan kita masuk ke bagian slide kelima, lalu copy to-nya saya isi ke 3 misalkan, ke 4 deh, 4. Nah, artinya yang ada di plan 4 ini akan mengikuti semua settingan yang ada di P1. Coba sekarang saya pindah ke 4, locked by P001, artinya dia dikunci oleh P001. Lalu mirror to juga sama, itu untuk mengunci plan-plan target ya. Misalkan saya isi mirror to-nya 10, artinya plan 10 itu akan terkunci oleh plan 1 dan terkunci dengan teknik mirror. Nah, seperti itu. Oke, kita udah sampai ke slide kelima. Sekarang tinggal waktunya kita praktek di atas track. Oke, untuk pensettingan di atas track nanti akan saya bahas di next video part 2. Oke, see you next time. Bye bye.